Pernah nggak sih kepikiran kalau beberapa bahasa itu jauh di dalam bunyinya ternyata menyimpan semacam logika rahasia, kayak musik yang nggak cuma enak didengar tapi juga syarat makna? Nah, hari ini kita akan coba membongkar salah satu rahasia keren itu yang ada dalam bahasa Arab. Oke, kita mulai dari teka-teki bunyi dulu ya. Coba deh perhatikan dua kata ini. Kedengarannya mirip banget kan? Khodamah dan kodamah. Yang satu artinya mengunyah sesuatu yang empuk, kayak melon. Satunya lagi buat menggerogoti sesuatu yang keras, misalnya kacang. Perbedaannya cuma satu huruf. Kho yang bunyinya lembut dan berangin versus ko yang lebih dalam dan tegas. Nah, pertanyaannya jadi begini, apa ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan ada semacam kode tersembunyi di dalam bahasa Arab yang sengaja mencocokkan bunyi dengan tindakannya? Jawabannya singkat dan mantap. Ini sama sekali bukan kebetulan. Ada sebuah prinsip yang sangat mendalam dan disengaja yang bekerja di sini. Dan ini bukan penemuan baru loh. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, seorang ahli bahasa legendaris bernama Ibnu Jini sudah menulis tentang fenomena ini. Beliau bahkan menyebutnya sebagai kutipan topik yang mulia dan luas yang sudah diakui oleh para pakar bahasa sebelum beliau. Prinsip ini punya nama resmi Munasabah al-Alfaz lil Ma'ani. Sekali lagi ya, Munasabah al-Alfaz lil Ma'ani, yang artinya kesesuaian lafal dengan maknanya. Intinya begini, dalam bahasa Arab, bunyi itu sendiri adalah bagian dari makna. Jadi kata-kata itu bukan cuma label acak, tapi seolah-olah jadi lukisan audio dari sebuah konsep. Oke, sekarang ayo kita lihat gimana prinsip ini bekerja di lapangan. Kita mulai dari bagaimana keseluruhan bentuk dan ritme sebuah kata bisa menyampaikan makna. Coba perhatikan pola ini. Kata-kata yang bunyinya diulang-ulang sering banget dipakai buat menggambarkan tindakan yang juga berulang-ulang. Pola repetitif ini hampir selalu dipakai buat aksi yang bergetar, bergema, atau terjadi terus-menerus. Dengerin aja ritmenya. Zaza, ah. Itu untuk guncangan hebat. Qalqalah, untuk kegelisahan. Jarjarah, suara air yang diteguk. Korkorah, suara perut yang keroncongan. Kelihatan kan? Struktur katanya itu sendiri meniru aksinya. Pengulangan bunyi untuk pengulangan aksi. Keren banget ya? Oke, dari pola kata, sekarang kita menyelam lebih dalam lagi sampai ke level huruf. Nah, disinilah musik tersembunyi bahasa Arab ini benar-benar terasa. Idenya adalah setiap huruf itu punya karakternya sendiri. Jadi poin utamanya adalah pemilihan huruf dalam sebuah kata itu seringkali nggak acak. Huruf-huruf dipilih berdasarkan kualitas fisiknya, apakah bunyinya lembut, serak, tajam, atau keras, untuk dicocokkan dengan sifat tindakan yang dijelaskannya. Nah, sekarang kita balik lagi ke teka-teki kita di awal. Khadamah dan kodamah. Sekarang jadi masuk akal kan? Bunyi H yang serak dan lembut dipilih untuk aksi mengunyah makanan yang lunak. Sementara itu, bunyi Ko yang dalam dan keras dari belakang tenggorokan dipilih untuk aksi menggerogoti sesuatu yang keras. Ada lagi contoh lain yang luar biasa, bahkan ditemukan dalam Al-Quran, yaitu bedanya memercikan dan memancarkan air. Kata an-nadha dengan huruf H yang halus artinya memercikan air. Tapi kalau kita ganti dengan kho yang lebih serak dan kuat, jadinya an-nadha. Maknanya berubah jadi memancar dengan deras. Bunyi yang lebih kuat untuk aksi yang lebih kuat. Pola ini terus berlanjut. Al-qabsah dengan bunyi sod yang lebih ringan, itu artinya mengambil sejumput pakai ujung jari. Coba ganti dengan dhod yang bunyinya lebih penuh dan tebal. Jadi al-qabdoh, artinya jadi menggenggam dengan seluruh telapak tangan. Lagi-lagi, bunyi yang lebih besar untuk tindakan yang lebih besar. Dan yang ini keren banget karena menunjukkan gimana durasi bunyi juga ikut berperan. Al-qata' dengan bunyi de yang lebih panjang dipakai untuk memotong sesuatu secara memanjang, sebuah aksi yang panjang. Sebaliknya al-qata' dengan bunyi to yang lebih tajam dan pendek dipakai untuk memotong secara melintang, aksi yang cepat dan singkat. Jadi kalau kita rangkum polanya, kelihatan jelas banget kan? Ada pola yang sangat konsisten. Pasangan huruf yang bunyinya mirip seringkali dipasangkan dengan makna yang lebih lemah dan lebih kuat. Huruf dengan bunyi yang lebih lembut dan ringan untuk tindakan yang lebih kecil, dan huruf dengan bunyi yang lebih keras dan kuat untuk tindakan yang lebih besar dan lebih intens. Oke, setelah lihat semua contoh ini, mungkin Anda bertanya, emangnya kenapa kalau begitu? Apa sih pentingnya semua ini?
Apa makna yang lebih dalam dari sekedar permainan bunyi yang cerdas? Well, ini lebih dari sekedar kumpulan fakta linguistik yang unik. Ini menunjukkan sebuah filosofi bahasa yang sangat dalam, bahwa bahasa itu bukanlah sistem simbol yang sepenuhnya acak. Bahasa bisa menjadi cerminan langsung dari pengalaman kita sebagai manusia di dunia fisik. Jadi, apa intisari dari semua ini? Pertama, bahasa itu nggak selamanya acak. Bahasa bisa jadi sebuah bentuk seni yang indah, di mana struktur kata meniru tindakan dan karakter dari sebuah bunyi membawa maknanya sendiri. Ini seolah mengajak kita untuk mendengarkan lebih dekat, untuk menemukan lapisan logika dan keindahan yang tersembunyi di balik kata-kata yang kita pakai setiap hari. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Kalau bahasa Arab punya musik tersembunyi seperti ini, bagaimana dengan bahasa-bahasa lain? Musik tersembunyi apa ya yang mungkin menunggu untuk ditemukan dalam bahasa yang Anda gunakan sehari-hari?